Baik saudara, kita lanjutkan masih bersama dengan Pak Subau. Pak Subau, bagaimana terkait dengan logistik? Ini biasanya kan tahapannya sudah mendekati hari H. Sudah mepet ya? Ya mepet, ini biasanya logistik yang akan menjadi apa boleh dikatakan fokus terkait betul. kotak suara, surat suara. Ya. Bagaimana Pak kalau terkait dengan itu? Ya, baik, terkait dengan logistik kita memang ada beberapa kendala terkait dengan beberapa formulir yang memang masih dalam perjalanan menuju ke baris, sehingga dalam sortirnya nanti, sortir logistik kita pasti ada kendala. Namun kita juga bisa mengerjakan pekerjaan lain dulu, seperti misalnya sortir logistik di masing-masing TPS itu kan terdiri dari banyak item nih. Salah satunya adalah surat suara. Nah ini yang paling penting. Kami ingin memastikan bahwa surat suara itu tepat jumlah, tepat sasaran. Jadi untuk itu kita sortir dulu nih sebanyak 1130 TPS untuk masing-masing TPS. Ini dari proses sortir sudah jalan, Pak? Sudah jalan. Jadi mulai surat dari suara ini sudah lipat, sudah. Oh. Jadi kita Sungkara dapat yang pertama kemarin dicetak, sehingga surat suara ini sudah selesai kita lipat, tinggal pensortiran sekarang sesuaikan dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Baik. Seperti itu. Baik. Nah ini kalau terkait dengan tadi kan 10 kecamatan, luas sekali. Betul. Nah ini pendistribusiannya strateginya gimana nih Pak? Ya, pendistribusiannya itu kan ada dua sekarang. Pertama ada distribusi logistik untuk APD. Nah, APD-nya ini kan untuk kelengkapan itu lumayan banyak gitu peralatannya. Kemudian yang kedua ada distribusi terkait dengan kotak suara. Jadi kotak suara inilah yang akan didistribusikan juga. Jadi kita ambil 2 hari. Jadi yang pertama itu kita ambil H-2 itu untuk APD. Kemudian distribusi yang kedua itu H-1 untuk kotak suara. Kotak suara. Ya, itu akan beserta dengan surat suara berarti? Betul, itu sudah masuk sudah masuk di kotak. Sudah masuk di kotak dan kita segel. Iya. Seperti itu. Baik, nanti kita akan mempertajam itu ya. Betul. Tapi aku pengen tahu terkait dengan data ini tadi. Data. Ya kan. Ya. Oke. Untuk data kita memang Om Swastiastu. Wah, ini kebetulan nih. Iya. Nah, ini kebetulan beliau Pak Ketut Sugina. Pak Ketut Sugina. Nah, beliau membidangi perencanaan dan data. Jadi untuk lebih detail nanti ya Mas Bambang mungkin bisa menanyakan terkait dengan data kita DPT, silakan. Mumpung beliau ada di sini nih. Iya. Ya. Baik Pak Tut. Terima kasih Pak Tut. Sehat ya Pak Tut ya? Sehat. Penyelenggara harus sehat memang. Baik. Pak Tut, ini kan 362.000 lebih. Ya, sangat besar tambahan. Nah, ini tadi terkait perekaman data yang mungkin masih harus kita sosialisasi, kita lengkapi kepada masyarakat. Nah, kalau terkait dengan perekaman, bagaimana sampai saat ini sih Pak? Ada kendala apa Pak? Jadi begini Mas Lambang, dari DPT kita 362.813 itu per hari ini tanggal 30 itu yang belum rekam KTPL adalah 728. Jadi kami mengapresiasi teman-teman di Distrik Capil karena pasca penetapan DPT tanggal 16 Oktober kemarin itu kita punya data yang belum rekam itu 4.613. Jadi dengan usaha teman-teman di Distrik Capil yang jemput bola ke desa-desa, ke kantor camat, per hari ini tinggal 728. Signifikan ya progresnya ya? Progresnya signifikan. Kerja teman-teman di Distrik Capil ini. Kami yakin 9 Desember nanti semua pemilih di Tabanan ini memiliki KTPL. Ini luar biasa sekali apresiasi kami terhadap teman-teman di Distrik Capil. Itu kemarin bisa sampai 4.000, sekarang 7.000, itu 700 itu sebetulnya apa kendalanya Pak? Mengapa mereka belum ada KTPL-nya? Ya, yang pertama adalah mereka adalah pemilih pemula yang berumur 17 tahun pada tanggal 9 Desember ini. Jadi kita data kemarin kita masukkan. Jadi per 9 Desember ini berapa pemilih pemula yang mempunyai hak pilih. Jadi inilah mereka yang belum terekam ini. Jadi sekarang kita kejar dengan teman Distrik Capil. Adapun upaya kami dari KPU, kami sudah menyurati paslon untuk menghimbau kepada konstituennya segera melakukan rekam KTPL. Kami juga membuat flyer, kami juga mengirim surat kepada mereka yang belum rekam untuk segera rekam KTPL, tentunya mengikuti jadwal dari Distrik Capil yang setiap hari turun ke desa-desa. Jadi memang setiap hari ini Distrik Capilnya jemput bola. Ya. Jadi memang masyarakat kita sampaikan, ayo yang belum melakukan rekam KTPL sesuai dengan jadwal aktif gitu Pak ya. Karena ini salah satu syarat kalau nggak salah ya. Arti pentingnya, syarat utamanya. Kalau nggak punya KTPL nanti hak pilihnya tidak akan bisa digunakan, kecuali ada surat keterangan atau apa yang lainnya. Yang jelas basis kita adalah KTPL.
Kita akan kejar sampai 9 Desember ini, Mas. Baik. Jadi memang ini ya kita akan sampaikan kepada masyarakat pada waktu hari H, selain C formulir Pak ya, C pemberitahuan juga harus bisa menunjukkan KTPL. KTPL itu. Ini kalau tidak ada itu bisa ditolak kalau petugas. Ya. Gitu ya, kecuali memang Paknya agak susah kita. Agak sulit. Karena regulasinya harus KTPL. Ya baik, ini penting baik. Nah kalau terkait data-data yang lain apa Pak yang masih menjadi progres dari KPU Tabanan? Ke depan ini kami juga akan melakukan pendataan terkait pemilih yang pindah memilih yang kita kenal dengan BPPH. Jadi pemilih yang sudah terdaftar di satu TPS kemudian dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, misalnya karena tugas belajar, karena hal-hal lain, jadi dia bisa pindah memilih. Itu kami sekarang akan data. Selain pindah memilih juga kami akan mendata pemilih tambahan atau DPTB. Jadi DPTB ini adalah warga Tabanan yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT. Mereka punya KTPL, jadi mereka nanti bisa memilih ke TPS dengan menggunakan KTPL. Itu yang sedang kami data sekarang DPPH dan DPTB. Baik, jadi mereka warga Tabanan. Ya. Tetapi posisi tidak di Tabanan maksudnya Pak? Ya, KTPL Tabanan. KTPL Tabanan. Alamat Tabanan. Alamat Tabanan. Ini yang akan kita data kembali. Kita data. Memastikan kembali supaya memastikan di mana posisi mereka. Ini mereka. Terkait dengan ketersediaan surat suara nanti. Iya. Karena mereka tidak masuk DPT ini, tetapi orang Tabanan memiliki KTPL Tabanan, haknya juga kita fasilitasi. Baik. Sedikit Pak. Berarti yang berlaku adalah seseorang itu memiliki KTP, kan ada alamatnya Pak ya? Ya. Harus sesuai, TPS-nya harus sesuai dengan alamat itu. Iya, betul. Dia tidak bisa, misalnya saya di kecamatan A, saya nyoblos di kecamatan B. Tidak bisa ya Pak ya? Kalau itu bisa dengan DPPH, pindah memilih. Kalau DPTB tidak bisa, dia harus memilih di basisnya dia, paling tidak di desanya dia. Ya. Di satu desa. Itu harus sekarang mulai diurus. Ya, sekarang sampai kita akan data. Itu data. Mereka sampai kapan Pak? H-1 atau -2 sudah close? H-1 kalau di urusnya di BPS, tapi kalau di KPU H-3. Baik, wah ini penting nih buat masyarakat terkait dengan itu ya Pak ya. Nah, kalau ini Pak Ketua, dengan kawan-kawan persiapan atau petugas PPS-nya sendiri Pak, bagaimana BIMTEK kemarin kan kalau nggak salah ini ada si rekap ini gitu ya. Kita balik lagi, kalau bimbingan teknisnya itu seperti apa Pak kemarin? Apakah yang harus diperhatikan apa bagi mereka? Ya, ini sebenarnya kan bimbingan teknisnya kan ada dua nih, ada bimbingan teknis untuk Sirekap, ada bimbingan teknis untuk Tungsura. Betul. Nah, yang Tungsura ini kami kira tidak ada masalah karena buku panduan kan sudah dikirimkan dari pusat. Nah, terkait dengan Sirekap ini kan masih dalam proses uji coba ya. Jadi itu kita meminta 2 KPPS untuk bisa dilakukan simulasi bagaimana mereka akan melakukan Sirekap itu dengan baik di TPS. Nah, Asungkara semuanya sudah berjalan karena dari kemarin sudah kita lakukan BIMTEK itu, hari ini juga masih ada BIMTEK. Seperti itu. Jadi memang sudah dipersiapkan betul-betul ya betul. Penyelenggara, karena mereka ujung tombak nih Kak. Betul. Gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke terkait dengan data. Ini kan 10 kecamatan, Pak. Nah, kalau melihat dari petanya, saya kira yang paling banyak tuh di kecamatan apa sih Pak yang menjadi, boleh dikatakan wah ini harus menjadi perhatian khusus nih karena mungkin banyak gitu ya mungkin banyak tadi yang pindah-pindah domisili atau data atau bagaimana peran dari pemerintah desa ya atau itu apa yang ingin sampaikan Pak Ketua? Jadi gini, kalau untuk jumlah pemilih yang terbanyak di Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri. Tapi kalau kita terkait rekam KTPL itu memang masih di Kecamatan Tabanan dan Kediri itu masih ada 1000-an yang belum rekam KTPL. Yang terkecil justru di Kecamatan Selemadeg Timur. Hanya beberapa puluh aja. Tapi kalau di Kecamatan Tabanan dan Kediri itu masih lumayan banyak Mas. Ini yang terkait data pemilih karena ini yang harus kita fasilitasi ini. Jadi mereka kalau nggak kita segera lakukan rekam KTPL nanti akan kesulitan kita pada saat hari H-nya. Nah ini makanya kita sampaikan kepada masyarakat Kediri tadi ya, Kecamatan Kediri dan Tabanan untuk ayo aktif. Ini rata-rata di kota ini Mas. Malah di kota ya? Di kota, jadi masyarakatnya banyak yang heterogen ini. Heterogen sekali masyarakatnya ya. Pokoknya jangan anti atau jangan tidak peduli terhadap ini aja. Takutnya kan pas hari H mereka sekarang ada waktu tidak mengurus, hari H komplain. Nah itu kan problemnya kan. Alasan karena di kota sibuk kerja, sibuk ini gitu. Ini kita sampaikan lagi gitu kan. Baik. Wah luar biasa. Nah
kalau dengan kesiapan yang tadi KTPL, perekaman kita, data kemungkinan sudah fix, tidak ada perubahan lagi gitu ya Pak ya. Nah, kalau dengan kotak suara, ya Pak, kalau dengan kotak suara di setiap kecamatan atau di TPS itu, kan tadi ada 9 ya Pak ya, yang akan menjaga tempat pemilihannya. Untuk KPPS ya, KPPS 9 orang ya. Ada 9 orang ya. Nah, itu kalau terkait dengan keamanan mereka seperti apa sebetulnya Pak? Ya, untuk yang APD seperti yang saya uraikan tadi ya, APD alat pelindung diri itu untuk yang mereka pakai dan pemilih gunakan nanti pada waktu hari H. Nah, itu H-2, jadi tanggal 7 kita turunkan. Kemudian untuk kelengkapan di TPS seperti kotak suara, kemudian dan lain-lain, itu kita turunkan nanti H-1. Jadi H-1 itu akan berfokus di desa dulu. Jadi desa itu ada berapa TPS kita kumpulkan di sana, atau mungkin diatur oleh PPS, petugas di tingkat desa. Kalau memang jaraknya jauh, mungkin hari itu ditransfer kotaknya. Kemudian kalau jaraknya dekat, mungkin besok paginya sebelum jam 7 itu sudah berada di TPS masing-masing. Nah, untuk pengamanan itu mereka akan fokus. Mereka akan fokus pengamanan itu di tingkat desa, kemudian mereka akan fokus pengamanan itu di TPS. Jadi mereka yang atur nanti. Nah, untuk yang di TPS otomatis yang 9 orang ini yang akan menjaga kotak itu. Untuk yang di desa dia bisa berkumpul di sana, ada Babin, Kamtibnas dan lain sebagainya, ditambah dengan anggota PPS sebelum didistribusikan besok pagi. Terima kasih loh Pak Ketut ya atas waktunya. Mudah-mudahan nanti datanya betul-betul fix, tidak ada kendala. Masih sisa 700 rekaman KTPL tadi sampai dengan hari H sudah lengkap semua, jadi ready 100%, tidak ada kendala, sehingga masyarakat Tabanan bisa hadir tanggal 9 melakukan haknya untuk melakukan pemilihan. Terima kasih atas waktunya ya Pak Ketut ya. Sama-sama ya. Nanti saya masih bersama Pak Ketua, nanti kita harus keliling dulu nih ya. Logistiknya harus cek dulu ya. Kotaknya gitu ya Pak. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.